Halo semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi mengenai teori tentang konsepsi wilayah udara. Jadi berbicara tentang materi ini, kita akan melihat yang namanya bahwasannya wilayah negara, yaitu dalam arti udara, ternyata mempunyai batas ukuran atau yang namanya mempunyai kewenangan negara tertentu dalam hal ini. Yaitu yang pertama ada dikatakan teori udara bebas atau air freedom theory. Di sini terbagi dalam dua aliran. Aliran yang pertama dikatakan aliran kebebasan ruang udara tanpa batas. Aliran ini berpendapat bahwa ruang udara dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara. Jadi artinya teori yang pertama di sini dikatakan semua negara mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Yang kedua dikatakan aliran kebebasan udara terbatas. Di sini artinya menurut aliran ini setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya, serta negara kolong atau negara bawah hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona teritorial. Jadi maksudnya di sini teori yang kedua, kebebasan udara terbatas. Jadi tidak semua orang bisa menguasai wilayah udara tersebut. Jadi ada batas-batasnya. Yang kedua, yaitu teori negara berdaulat di udara atau the air sovereignty. Di sini terdapat atau terbagi dalam 3 teori. Yang pertama dikatakan dengan teori keamanan. Artinya, yang menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu. Jadi artinya teori keamanan yang pertama, negara tertentu mempunyai hak atas batas-batas wilayah udara. Yang kedua yaitu teori pengawasan Cooper. Dia mengatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengatasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Jadi artinya teori pengawasan Cooper di sini berdasarkan kemampuan sebuah negara dalam mengelola atau menguasai wilayah udaranya. Sekarang kita berbicara dengan teori yang ketiga, yaitu teori udara scatter. Di sini mengatakan bahwa wilayah udara harus sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat atau mengapungkan balon dan pesawat udara. Jadi teori udara scatter di sini dikatakan sampai di mana ketinggian sebuah contohnya balon udara atau pesawat udara itu bisa terbang, itulah yang namanya wilayah udara pada teori udara scatter. Baik, sekarang kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi berbicara tentang teori ini, kita melihat dulu yang pertama berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu negara atau rakyat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada dikatakan penduduk. Penduduk itu artinya apa? Mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama. Contohnya Bapak adalah seorang penduduk di Indonesia, saya bertempat tinggal di satu daerah dan dalam jangka waktu yang lama. Di sini dikatakan juga secara sosiologis, penduduk adalah semua orang yang mendiami wilayah tertentu, semua orang. Berarti kamu, saya, dan orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara tertentu. Di sini dikatakan di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut warga negara Indonesia, yaitu kita ya, yang memang asli penduduk pribumi yang merupakan berdarah asli Indonesia, itulah dikatakan dengan WNI. Sedangkan ada dikatakan juga dengan warga negara asing atau WNA,
yaitu mereka yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan atau juga disebut penduduk. Jadi kan ada yang namanya warga negara asing yang bekerja di Indonesia, mereka mempunyai izin tertentu, surat-surat tertentu, dan mereka bisa dikategorikan juga masuk dalam warga negara asing. Misalnya banyak penduduk negara yang bekerja di sini itu masuk dalam yang namanya WNA dalam konteks teori ini. Yang kedua ada dikatakan bukan penduduk. Artinya, mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Jadi di sini tidak menetap, hanya sementara waktu. Contohnya apa? Para turis dan tamu-tamu internasional. Misalnya, kamu berlibur di satu negara tertentu dalam jangka waktu beberapa hari, contohnya 1 minggu, kamu masuk dalam yang namanya bukan penduduk atau turis. Atau banyaknya contohnya orang-orang asing, contohnya orang Singapura, orang Prancis yang ada di Indonesia, atau tamu internasional dalam melakukan kegiatan kerjasama ekonomi, itu masuk dalam yang namanya bukan penduduk. Sekarang kita akan melihat yang namanya ada warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah di sini dikatakan mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Anggota dari suatu negara ya, dengan status kewarganegaraan asli atau warga negara keturunan asing. Berarti warga negara asli itu seperti kita, warga negara keturunan asing. Misalnya dia mempunyai darah Indonesia ataupun dia warga negara asing yang memang sudah ingin melegalkan dirinya sebagai warga negara Indonesia secara sah. Yang kedua, bukan warga negara. Di sini dikatakan mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya seperti apa? Duta besar beserta para stafnya, konsuler, dan kontraktor asing. Jadi artinya di setiap negara kan ada yang namanya duta-duta besar. Misalnya duta besar Amerika untuk Indonesia, duta besar Jepang untuk Indonesia. Mereka yang bekerja di sini, mereka bukan warga negara tapi mereka tunduk dengan peraturan yang ada di Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang kurang dipahami, kita kembali pada forum diskusi.